Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Devi. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih nih guys buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe aku. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, subscribe agar aku semangat untuk buat video yang lainnya. Nah, tentunya kalian udah lihat sendiri di judul aku. Di video kali ini aku akan bahas tentang boneka. Pengertian boneka sendiri adalah sejenis mainan yang sengaja dirancang, sengaja dibuat, yang menyerupai bentuk manusia, bentuk hewan, atau bentuk-bentuk yang lain yang lucu-lucu pastinya, karena memang dibuat khusus buat anak-anak. Dan nggak cuma anak-anak aja yang suka sama boneka ya kan, banyak juga orang dewasa yang suka sama boneka karena memang bagus, lucu, dan juga modelnya cantik-cantik. Nah, tapi guys, tahukah kalian di balik boneka-boneka yang cantik dan lucu-lucu setelah menggemaskan itu, tidak sedikit ada cerita-cerita mistis yang mengikutinya. Banyak pula film-film horor yang terinspirasi dan mengangkat kisah nyata yang berasal dari cerita-cerita boneka. Nah, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk sedikit berhoror-horor ya, untuk membahas boneka-boneka yang mempunyai cerita mistis dan horor menyertai mereka. Nah, boneka-boneka yang akan aku ceritain di sini itu guys, itu hanya sebagian kecil dari boneka-boneka yang ada mempunyai cerita mistis yang paling horor menurut versi aku. Boneka apa sajakah itu? Tonton sampai akhir, jangan di skip-skip agar kalian juga dapat cerita horornya. Nah guys, bukan lagi lucu dan menggemaskan, 8 boneka ini mempunyai cerita mistis yang mengerikan. Check it out. Nah guys, Robert the Dolls ini adalah salah satu boneka berhantu yang paling menyeramkan sepanjang masa karena ulahnya yang menghantui Amerika selama 100 tahun. Nah guys, kalau kalian pernah mendengar cerita boneka yang bernama Chucky dalam filmnya Child's Play, itu merupakan film yang terinspirasi dari boneka Robert the Dolls ini. Nah, kalau dilihat dari filmnya, itu merupakan film yang menceritakan tentang boneka pembunuh gitu ya guys. Boneka bisa membunuh manusia. Ini serem banget sih. Dan ternyata dari kisah nyatanya gak jauh seremnya guys. Nah guys, jadi boneka ini adalah merupakan pemberian dari salah satu pembantu rumah tangga yang telah dipecat oleh keluarga Otto karena ketahuan mempelajari ilmu gaib atau ilmu sihir di halaman rumah mereka. So scary. Nama boneka itu sendiri didapatkan dari pemilik pertama si boneka, yaitu Robert Eugene Otto. Nah, semenjak menerima boneka itu nih guys, terjadilah keanehan-keanehan yang kala itu terjadi sejak tahun 1904. Nah, awalnya nggak tahu nih guys kalau ternyata boneka itu telah diisi sihir, dan si Otto ini baru ngeh kalau boneka itu ternyata telah berisi makhluk astral. Setelah beberapa hari setelah boneka itu ada di rumahnya, sering terjadi hal-hal di luar nalar pikiran manusia. Hal yang sering terjadi yaitu di mana barang-barang si Aguirre ini sering dihancurkan guys. Jadi tiba-tiba hancur aja gitu barang-barangnya, pada pecah, pada di bawah. Keanehan dan kejadian-kejadian janggal itu terus berlanjut dan terjadi berulang-ulang sampai Eugene meninggal. Sepeninggal Eugene, kejadian-kejadian aneh seperti langkah kaki di malam hari, suara cekikikan, maupun kerusakan lainnya meskipun sudah berganti kepemilikan. Dan dikabarkan bahwa boneka ini pun pernah menyerang orang dan mengunci mereka di dalam lantai. Nah, dari situ kemudian pemilik rumah merasa curiga nih sama boneka ini, karena di setiap kejadian-kejadian aneh itu selalu saja ada boneka itu di situ. Sampai nih guys, rumah itu tuh sudah berulang kali ditempatin oleh pemilik yang berbeda karena tidak tahan dengan gangguan-gangguan gaib yang ada di rumah itu. Nah, karena udah nggak tahan nih guys, sang pemilik rumah terakhir, dan karena sudah merasa terancam karena boneka ini juga pernah dikabarkan ingin membunuh sang pemilik, maka akhirnya pemilik rumah terakhir itu mengirim boneka ini ke sebuah museum di Fort S. Martello, Florida. Serem ya guys, by the way ceritanya. Kalau aku dapat boneka seperti itu sih udah pasti aku nggak bakalan berani di rumah sendirian.
atau mungkin aku bakalan pindah rumah dan nggak akan bawa boneka itu. Walaupun lucu sih, tapi no. Oke, next guys, boneka yang berhantu kedua adalah boneka Mandy. Boneka Mandy merupakan boneka porselen yang dibuat di Amerika pada tahun 1910 sampai 1920. Nah, awalnya guys, boneka Mandy ini menjadi keresahan sang pemiliknya karena sering mendengar suara tangisan yang berasal dari tempat di mana boneka Mandy ini berada. Jadi tuh misal setiap boneka ini ditaruh di kamar gitu, selalu di kamar itu terdengar suara tangisan gitu guys, padahal jelas di kamar itu nggak ada orang sama sekali. Atau diletakkan di ruang tamu, itu juga terdengar suara tangisan yang berasal dari ruang tamu. Maka sang pemilik berasumsi dan mengambil keputusan bahwa suara tangisan itu adalah berasal dari boneka Mandy tersebut. Sampai pada akhirnya boneka ini disumbangkan ke Museum Quesnel di British Columbia, Kanada. Nah, ternyata guys, di museum tersebut boneka ini pun kembali meneror penjaga museum di situ. Para penjaga museum sering mendengar langkah kaki yang entah dari mana datangnya dan sering kehilangan barang-barang yang mereka miliki. Wah, jadi boneka ini tuh di samping serem juga klepto juga ya guys. Mandy pun sering menjahili para pengunjung yang ingin mengambil gambarnya dengan cara matanya itu selalu mengikuti kemana arah kamera bergerak guys. So scary guys. Kamu bayangin aja kamu mengambil foto gitu dari sebuah boneka, terus mata boneka itu lirik-lirik kayak gini mengikuti arah kamera kita. Oke, next. Gila, ini bonekanya serem sih. Kalau aku nggak bakalan beli boneka macam ini. Oke guys, boneka yang selanjutnya adalah The Devil Baby Doll. Guys, namanya aja udah serem ya kan? Kok aku jadi serem sendiri ya lihat gambarnya. Oke, next. The Devil Baby Dolls merupakan cerminan bayi setan yang menjadi kutukan bagi siapapun yang memilikinya. So sad, girl. Jadi guys, legenda boneka ini berubah menjadi kutukan bagi siapapun yang memiliki boneka tersebut. Nah lo, kena karma kan? Oh, jadi boneka ini tuh memang sengaja dirancang dengan rupa yang emang serem kayak gitu karena bertujuan untuk menangkal roh jahat guys. Tapi ternyata malah menjadi kutukan untuk yang memilikinya sendiri. Karma is real. Oke, next. Di boneka berhantu selanjutnya itu ada boneka Elmo guys. Siapa yang nggak tahu Elmo ya kan? Boneka lucu. Tapi siapa sangka ternyata di balik kelucuannya tersebut menyimpan suatu cerita mistis dan horor yang mengikutinya. Sulit dipercaya bahwa boneka Elmo dapat menjadi boneka yang menakutkan. Nah, hal ini dialami oleh keluarga Bowman nih guys. Nah, for your information yang belum tahu bahwa boneka Elmo itu dirancang memang sebagai boneka yang bisa menirukan suara kita gitu loh guys. Jadi di dalam boneka itu terdapat rekaman suara yang bisa menirukan suara si pemegangnya. Nah, cerita ini pun masih baru-baru nih guys, masih belum terlalu lama. Diawali dari tahun 2008 di mana James Bowman pada saat itu yang masih berusia 2 tahun memiliki boneka Elmo yang dirancang dari pabriknya. Dan yang seperti sudah aku bilang tadi bahwa boneka Elmo ini memang dirancang untuk bisa melafalkan
nama pemiliknya atau melafalkan frase-frase atau kalimat lain yang menyenangkan. Jadi di tahun 2008 itu lagi ngetren-ngetrennya boneka Elmo guys. Dan tren dari boneka ini yaitu bisa menyebutkan nama pemiliknya guys. Nah si James ini juga begitu guys. Jadi dia tuh sering mengucapkan namanya kepada si boneka Elmo-nya tersebut untuk bisa melafalkan namanya. Tapi yang sangat diherankan, setiap kali dia mengucapkan nama si James ini pasti depannya itu ada kata kills guys. Kill, K-I-L-L. Jadi si boneka Elmo yang dimiliki oleh James ini selalu mengatakan kata kill sebelum mengucapkan nama James. Bahkan nih guys, setelah baterai pada boneka tersebut dicabut dan diganti oleh baterai baru, boneka itu terus saja mengatakan kata kill sebelum mengatakan James, yang artinya bunuh James. Serem sih guys. Dan kemudian setelah kejadian itu, maka ibu James pun membuang boneka Elmo tersebut. Wah, serem sih guys kalau kita punya boneka terus bisa ngerekam, dan kata-kata yang keluar dari rekaman itu bukan kata-kata yang telah kita katakan kepadanya, tapi melainkan dia bisa mengucapkan kata yang tidak kita suruh gitu. Dan apabila menggunakan kata-kata yang serem guys, kill, bunuh. Oke guys, next. Boneka kutukan selanjutnya adalah voodoo zombie doll. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, kata voodoo sendiri itu berarti kayak boneka sihir gitu loh guys. Kalau di tempat kita di Indonesia itu berarti kayak boneka santet gitu loh, kayak jenglot gitu loh, yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, untuk menyantet orang seperti itu. Dan bentuknya juga seperti ini. Nah guys, sebenarnya voodoo zombie dolls ini bukan boneka yang menakutkan guys. Jadi memang bentuknya seperti itu, memang dirancang sengaja seperti itu, tapi bukan untuk santet menyantet gitu ya guys. Jadi itu memang buat mainan. Tapi kenapa boneka ini menjadi boneka kutukan? Karena ternyata satu orang pemiliknya, pemilik terdahulunya itu melanggar aturan dari boneka tersebut. Jadi kalau kita membeli boneka tersebut itu ada aturan harus dipatuhi nih guys, nggak boleh dilanggar. Nah guys, jadi awalnya voodoo zombie doll ini yang berasal dari Amerika Serikat ini awalnya dibeli oleh perempuan yang berasal dari Texas dari situs jual beli online. Jadi boneka ini tuh dijual seperangkat gitu guys, beserta kotaknya, dan dia ada di dalamnya gitu, dan mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pembelinya. Nah, dalam aturan yang tertulis di situ bahwa boneka ini tidak boleh dilepaskan dari kotaknya. Namun karena nggak tahu nih guys, perempuan tersebut melanggar aturan tersebut dan mengambil si boneka itu dari kotaknya, dan terlepaslah boneka itu dari kotaknya. Nah, semenjak saat itu nih guys, wanita itu selalu dihantui, bahkan ketika dia tidur, dia tuh sering diserang sama boneka itu. Kemudian sejak itu akhirnya perempuan ini pun memutuskan untuk menjual boneka tersebut kepada orang lain. Dan anehnya guys, setiap pembeli yang menerimanya hanya ada kotaknya saja guys. Jadi di situ nggak ada bonekanya guys kalau dibuka sampai rumah mereka. Nah, padahal si wanita ini sudah berusaha berulang kali menjualnya kepada orang lain yang berbeda, tapi tetap saja seperti itu kejadiannya. Jadi ketika dibuka di rumah, kotaknya itu kosong, dan si bonekanya itu selalu muncul lagi di depan pintu rumah si perempuan itu. Nah, kemudian karena ketakutan akhirnya si perempuan ini menghubungi tim pemburu hantu, dan akhirnya boneka tersebut pun dibawa dan disimpan oleh seorang pemburu hantu untuk diteliti. Menurut kalian gimana nih guys? Serem sih. Maksudnya buat apa gitu loh beli boneka kayak gitu ya kan, buat mainan. Kan ada Barbie yang lebih cantik, lebih lucu gitu. Ngapain beli boneka santet ya kan guys? Ya salah sendiri. Dampaknya juga ke kita sendiri kan. Buat kalian jangan coba-coba beli deh guys. Oke, next. Yang keenam adalah boneka Okiku yang berasal dari Jepang. Boneka yang berukuran 40 cm ini yang diberi nama sesuai oleh pemilik si boneka ini berasal dari Jepang dan memakai baju khas Jepang, yaitu baju kimono guys.
Konon di tahun 1918 seorang remaja yang berusia 17 tahun bernama Eikichi Suzuki sedang bermain di Sapporo dan membeli boneka untuk diberikan kepada adiknya yang berumur 2 tahun nih guys. Wah, kakak yang baik ya. Nah, adiknya ini bernama Okiku guys. Jadi karena senang banget kan dibelikan boneka oleh kakaknya, si Okiku ini tidak pernah terlepas dari bonekanya. Kemanapun ia selalu membawanya dan bermain bersama boneka itu. Sampai pada suatu hari Okiku ini demam dan akhirnya meninggal dunia guys. Keluarga Okiku pun merasa sangat kehilangan guys. Dan karena saking sayangnya sama Okiku nih, akhirnya boneka Okiku itu, boneka kesayangannya itu diletakkan di sebuah altar. Dan mereka terus selalu mendoakan Okiku lewat bonekanya tersebut. Sejak saat itu keanehan pun sering terlihat di boneka ini nih guys. Kalau dicermati, setiap saat rambut dari si boneka ini tuh selalu bertumbuh panjang guys, layaknya rambut manusia. Dan sampai sekarang akhirnya boneka Okiku ini disimpan di Pura Majenji dengan rambut panjangnya yang selalu rutin dipotong dan tumbuh lagi dan dipotong lagi dan tumbuh lagi dan dipotong lagi. Jadi kayak manusia gitu deh guys. Serem sih. Next. Ketujuh adalah boneka Joliet nih guys. Boneka Joliet mengutuk semua perempuan dalam keluarga si pemilik dan telah menetap selama beberapa generasi. Boneka Joliet ini adalah boneka yang telah dikutuk dan tinggal bersama satu keluarga dalam beberapa generasi nih guys. Setiap perempuan dalam keluarga pasti akan melahirkan dua anak yang berbeda kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Tapi sayangnya, anak laki-lakinya itu selalu akan meninggal pada hari ketiga secara misterius. Kutukan ini dimulai dari seorang perempuan dari satu keluarga yang bernama Anne. Sampai nenek dan para cicitnya Anna ini juga mengalami hal serupa nih guys. Dan hingga saat ini boneka Joliet masih tetap disimpan oleh keluarga Anna nih guys. Menurut penuturan mereka, boneka Joliet ini sering menangis dan tertawa di tengah malam setiap malamnya nih guys. Dan boneka ini dianggap sebagai penyebab hilangnya atau meninggalnya bayi-bayi laki-laki selama bertahun-tahun. Wah, serem sih guys, tapi logikanya kenapa kalau udah tahu itu boneka ada kutukannya, kenapa masih disimpan juga ya guys? Yang tahu jawabannya coba komen di bawah. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah boneka pupa guys. Jadi kalau dilihat dari bentuknya boneka ini tuh nggak ada yang aneh ya guys. Hanya boneka biasa yang lucu dan menggemaskan kalau menurut aku sih. Tapi ternyata di balik kelucuan boneka tersebut menyimpan sebuah cerita mistis nih guys. Jadi boneka ini tuh sengaja dibuat oleh si pemiliknya sendiri sebagai teman hidup pemiliknya guys. Nah, boneka ini tuh selalu menemani si pemilik itu sampai pemiliknya meninggal nih. Menurut pengakuan dari si pemiliknya itu bahwa boneka pupa tersebut seringkali berbicara kepadanya guys. Pemiliknya percaya bahwa pupa adalah teman terbaik untuknya. Namun setelah pemiliknya meninggal dunia, tepatnya pada tahun 2005, si pupa ini sering bertingkah dan akhirnya keluarga si pemiliknya pun memutuskan untuk menaruh si pupa ini di dalam satu kotak kaca guys. Beberapa laporan tentang boneka ini bahwa boneka pupa ini sering beberapa kali meninggalkan tulisan head pupa di suatu kaca yang berembun guys. Dan tulisan itu dipercaya adalah tulisan dari si pupa tersebut. Pemilik terdahulunya bahkan sempat mengatakan bahwa mereka sempat menangkap video saat pupa ini berjalan sendiri nih guys. Namun setiap kali mereka ingin mengunggah video tersebut, rupa pupa di video itu selalu ditutupi oleh kain putih dengan tulisan not pupa. Menurut kalian gimana nih guys buat boneka yang ini? Serem sih ya, boneka bisa berjalan sendiri dan ketika ingin dipergoki dia kayak ngeles gitu. Wah, pintar juga ya bonekanya. Nah, itulah tadi boneka-boneka yang jauh dari kesan lucu dan menggemaskan, bahkan malah seram ya guys. Jadi kalian berani nggak kalau main sama mereka? Kok aku sih no. Menurut kalian boneka mana yang paling serem nih guys? Kalau aku sih serem semua ya. Atau kalian punya cerita lain tentang boneka-boneka mistis lainnya? Coba tulis komen di bawah ya guys. Nah guys, oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar aku semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.